Perkembangan kurikulum. A. Sejarah perkembangan kurikulum. Setelah Indonesia merdeka, yakni tahun 1945, di awal pemerintahannya secara bertahap mulai mengkonstruksi kurikulum sesuai dengan kondisi dan situasi saat Rencana Pembelajaran 1945. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leerplan. Dalam bahasa Irlanda, artinya rencana pelajaran. Yang pertama, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum yang pertama lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leerplan. Dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran. Kedua, Rencana Pelajaran Terurai. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP 2004 atau 2006. Kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan berimplikasi pada penguasaan kognitif lebih dominan namun masih kurang penguasaan skill. Yang terakhir, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurna dari kurikulum 2004 atau 2006 dan pemerintah berharap kurikulum 2013 ini dapat berjalan dengan baik. Komponen kurikulum. Komponen adalah bagian yang internal dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum. Karena itu sendiri mempunyai peranan dan pembentukan sistem kurikulum. Salah satu fungsi kurikulum ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Kedua, komponen isi atau materi. Komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan. Ketiga, komponen strategi dan metode. Pelaksanaan kurikulum meliputi pengajaran, penilaian, bimbingan, dan penyuluhan dan pengaturan kegiatan sekolah. Dan terakhir, komponen evaluasi. Komponen evaluasi yang dapat diperbandingkan menentukan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa saja yang berhak lulus. Landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Bagian A, landasan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam melakukan kerja pengembangan kurikulum pendidikan. Landasan pengembangan kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Asas pengembangan kurikulum. Sebagai pengembangan kurikulum dalam sistem perlu memahami kurikulum dalam asas-asas yang mendasari. Nasution menjelaskan bahwa ada 4 asas yang mendasari pengembangan kurikulum. Keempat asas tersebut adalah asas filosofis, asas psikologis anak, dan asas psikologi belajar, asas sosial, dan asas organisator. C. Prinsip pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, Nana Sodi Sukumabina 1997 mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu prinsip umum antara lain prinsip relevan, prinsip fleksibel, prinsip kontinuitas, prinsip praktik, dan prinsip efektivitas.
peran ini kurikulum sangat diperlukan. B. Perubahan kurikulum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum mencakup dua jenis, yaitu perubahan kurikulum sebagian dan perubahan menyeluruh. Dua, perkembangan kurikulum. Kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Pertama, bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekali. Ketiga, pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia dengan bertambahnya penduduk, maka makin bertambah juga jumlah orang yang membutuhkan pendidikan. D. Multi-level dan multi-sektor perencanaan kurikulum. Yang pertama, level of planning, terdiri atas the classroom level, team grade department level, the school individual level, the district school level, dan the state level. Yang kedua, sektor of planning, aktivitas pengembangan kurikulum pada sektor regional, nasional, dan internasional yang terdiri dari beberapa permasalahan, pertukaran praktek, pelopor, peneliti, dan pengumpulan informasi. Analisis kebutuhan dalam pengembangan kurikulum. Analisis kebutuhan sering diistilahkan dengan needs analysis atau needs assessment, yang memasukkan unsur-unsur kurikulum pengajaran di dalam mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan analisis kebutuhan, tujuan keadaan sekolah, mempelajari kebutuhan murid dan guru. Tentunya, dalam pengembangan kurikulum diperlukan untuk mengenal keadaan sekolah sehingga dapat mengembangkan kurikulum, sehingga dapat mengetahui kurikulum apa yang diperlukan untuk jenis keadaan sekolah tertentu. Yang pertama, tentunya ketika ingin melakukan perubahan atau pengembangan kurikulum harus mengetahui kebutuhan guru dan siswa. Kedua, adanya perubahan dan pengembangan kurikulum adalah untuk menjawab kebutuhan guru dan siswa ke arah yang lebih baik. Ketiga, dengan mengenal kompetensi guru, pengembangan kurikulum bisa disesuaikan dengan kemampuan guru agar pembelajaran terlaksana dengan baik. Keempat, dengan mengenal kompetensi guru, pengembangan kurikulum bisa disesuaikan dengan kemampuan guru agar pembelajaran terlaksana dengan baik. Terakhir, mengetahui aliran-aliran dalam pengembangan kurikulum. Materi pengembangan kurikulum. A. Konsep pengembangan kurikulum. Pertama, kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis merupakan salah satu mode kurikulum yang paling tua, yang banyak digunakan di berbagai negara. Kedua, kurikulum humanistik. Sesuai dengan namanya, kurikulum humanistik lebih mengedepankan kegiatan kemasyarakatan dalam pembelajaran. Ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Sesuai dengan namanya, kurikulum ini memiliki hubungan dengan kegiatan kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi. Yang terakhir, kurikulum teknologi. Terdapat toleransi yang positif antara ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. B. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang dapat dikategorikan dalam model JAIS antara lain. Yang pertama, model administrasi, the administrative. Dua, model grassroots. Tiga, model terbaik. Dan yang terakhir, model pemecahan masalah. D. Pendekatan pengembangan kurikulum. Pada prinsipnya, pengembangan kurikulum berkisar pada pengembangan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibanding dengan perkembangan pendidikan. Pendekatan pengembangan kurikulum sangat bergantung pada orientasi yang digunakan. A. Orientasi kurikulum. Umumnya orientasi kurikulum menjadi tiga, antara lain orientasi pada bahan pelajaran, dua orientasi pada tujuan, tiga orientasi pada kegiatan belajar mengajar. B. Beberapa pendekatan yang dikembangkan oleh para ahli. Yang dimaksud dengan pendekatan adalah